Oke bro, saya coba kasih perspektif langsung soal drama upah minimum provinsi UMP 2025 yang naik 6,5%. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo lagi panik, bilang kenaikan ini bakal bikin bisnis keteteran. Kata Apindo, biaya operasional dan daya saing bisa kena imbasnya akibat kenaikan UMP. Tapi di sisi lain, Pak Presiden Prabowo bilang ini demi kesejahteraan pekerja. Nah, Anda di sisi mana? Begini, bukan maksud menggurui Anda pelaku usaha, tapi harus diakui bahwa perjalanan usaha atau perekonomian di Indonesia masih bertumbuh pada segelintir orang. Data menunjukkan ketimpangan ekonomi di Indonesia masih signifikan. Berdasarkan data World Inequality Database, 1% penduduk terkaya menguasai rata-rata kekayaan sebesar 2,07 miliar rupiah pada 2020. Jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 142,2 juta rupiah. Selain itu, 10% populasi terkaya di Indonesia menguasai sekitar 66% dari total kekayaan nasional, sementara 50% terbawah hanya menguasai 5% kekayaan. Ketimpangan ini mencerminkan dominasi segelintir kelompok dalam perekonomian. Lantas siapa untung, siapa buntung? Fenomena tersebut sudah jadi pengetahuan hari-hari masyarakat, bukan lagi rahasia umum di mana seolah-olah tidak adanya peran real dari pemerintah. Dunia usaha memang penting, tapi buruh, tani, nelayan itu lebih penting. Mereka itu urat nadi ekonomi kita. Kalau mereka nggak sejahtera, ekonomi kita bakal stagnan. Jadi wajar nggak kalau mereka dapat perhatian lebih dari pemerintah? Menurutku wajarlah kalau buruh, tani, dan nelayan dikasih ruang buat hidup lebih baik. Ekonomi kita bakal tumbuh. Jadi polemik tersebut tidak lebih hanya pertontonan adu saraf klasik antara kepentingan dunia usaha dan kebutuhan rakyat pekerja. Apakah kita mau jatuh ke lubang yang sama terus-menerus, terjebak dalam logika hitungan dan kalkulasi materialistis dengan mengaburkan cita-cita kemerdekaan? Pendahulu kita mengingatkan bahwa negara ini tidak boleh menjadi alat segelintir golongan yang mengejar keuntungan pribadi. Jika dunia usaha merasa berat dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat, itu tanda bahwa kita belum sepenuhnya berdikari. Dunia usaha memang salah satu tiang ekonomi bangsa, tetapi jangan lupa rakyat pekerja adalah urat nadi kehidupan. Jika mereka tidak dihormati dan sejahtera, bagaimana Indonesia bisa maju? Apindo menyebut kenaikan 6,5% terlalu tinggi. Terlalu tinggi bagi siapa? Pengusaha yang takut mengorbankan sedikit keuntungan atau rakyat kecil yang terus berjuang menghadapi harga kebutuhan pokok yang melonjak? Memang benar semua pihak harus didengar, tapi kebijakan harus berpihak pada manusia, keadilan, dan keberlanjutan bangsa, bukan hanya angka-angka atau teori ekonomi yang individualistik. Jangan sampai ada yang untung, yang lain buntung. Bung Karno pernah berkata, kalau menjadi bangsa besar kita harus berani hidup dengan jiwa gotong royong, sama rata, sama rasa, sama ratap, sama tangis. Demikian merupakan kunci persatuan dan keadilan yang harus dipraktekkan dalam agenda pembangunan ekonomi kita. Jangan kemudian terbiasa membawa-bawa alasan pembangunan ekonomi negara, lalu membiarkan praktek monopoli usaha mencekik masyarakat lokal. Lihat saja pemilik izin usaha pertambangan di Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara. Satu orang bisa memiliki lebih dari 2, 3, bahkan 4 iuk. Data menunjukkan dari total 2078 izin usaha pertambangan yang dicabut oleh pemerintah karena ketidakjelasan aktivitas, banyak izin tersebut hanya digunakan sebagai alat spekulasi tanpa kegiatan operasional nyata. Hal ini menunjukkan adanya konsentrasi penguasaan izin oleh pihak tertentu yang tidak benar-benar memanfaatkan izin tersebut untuk tujuan produktif. Selain itu, sebagian besar izin yang diterbitkan berada di bawah kendali perusahaan besar, termasuk beberapa yang dianggap kredibel oleh pemerintah. Namun pengelolaannya seringkali tidak melibatkan partisipasi masyarakat lokal secara memadai. Persaingan usaha yang tidak sehat juga menggambarkan bagaimana perekonomian kita menguntungkan segelintir elit. Lihat saja data dari Universitas Padjadjaran yang menunjukkan peningkatan indeks persaingan usaha IPU dari 4,65 pada 2020 menjadi 4,91 pada 2023. Tak hanya itu, sejauh ini tak ada inisiatif baik dan menggembirakan, diantaranya upaya serius untuk mengupgrade masyarakat lokal masuk sebagai pengusaha modern di sektor-sektor strategis seperti mineral dan energi. Yang terjadi justru membiarkan masyarakat lokal menjadi penonton di negeri sendiri. Ini tampak jelas praktik monopoli usaha mempermainkan nasib masyarakat di daerah-daerah. Masyarakat bangsa ini
Kita harus hentikan sandiwara yang bertentangan dengan semangat gotong royong. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ayo perkuat peran badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagai penopang utama industri strategis, terutama di sektor mineral dan energi. Kelola sumber daya alam strategis dengan tangan sendiri, tanpa takut dikendalikan kapital asing, apalagi lokal yang serakah. Dalam hal ini bukan berarti swasta tidak boleh berpartisipasi. Mereka boleh dan harus ikut membangun, tetapi sebaiknya hanya sebagai mitra strategis dengan saham minoritas utamanya di sektor-sektor strategis seperti mineral dan energi, agar kendali utama tetap di tangan negara mulai dari tahapan investasi, produksi sampai penjualan. Jangan lagi pasar kita ditentukan oleh swasta asing. Begitu juga jangan lagi korupsi sumber daya alam terulang dan terulang. Dengan begitu sektor swasta tetap berkembang, bergandeng tangan dengan BUMN maupun BUMD tanpa mengorbankan kedaulatan ekonomi. Sama rata, sama rasa, pembangunan kolektif, gotong royong untuk kuasai dunia. Teruslah melaju.